Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Dr. Denny Iriadi MPD, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan tentang proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Penelitian PAI. Perkenalkan, nama saya ialah Muhammad Tanang Setia Muslim dengan NIM 22811311736 yang kebetulan di Prodi PJJ Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah peneliti telah membuat proposal dan ingin mempresentasikan proposal tersebut dengan judul Peningkatan Prestasi Hafalan Al-Quran melalui Media Audio di SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah. Pada penelitian kali ini, kami menyusun proposal itu 3 bab, diantaranya ialah bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang telaah pustaka, dan bab 3 ialah metodologi penelitian. Untuk bab 1, terdapat latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya setelah diobservasi di lembaga tersebut atau SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah itu kurangnya maksimalnya media. Dalam menghafal itu di sekolah mengziyadah hafalan hanya di sekolah dan kurang terkontrol menjaga hafalan di rumah. Sehingga keadaan di rumah itu hafalan tidak diulang kembali dan kebanyakan sehingga hafalan ketika di hari selanjutnya tidak ingat. Hal tersebut dapat dilihat dari data-data ziyadah setiap harinya, di mana target hafalan yang seharusnya 1 blok warna. Jadi di Al-Quran itu menggunakan media Al-Quran yang terdapat bloknya dan setiap harinya itu harus menuntaskan 1 warna. Namun hasilnya setiap harinya itu rata-rata ialah C, jadi kurang memuaskan. Lalu di proposal kali ini mengidentifikasi masalah. Yang pertama ialah kurangnya efektivitas penggunaan daya dukung alat peraga. Dengan hal ini, maka peneliti mencoba untuk mengefektifkan daya dukung dengan media audio, sehingga hafalan di sekolah dapat terjaga ketika di rumah. Yang B ialah pembelajaran sekolah yang heterogen. Sebuah tantangan di lembaga dengan 2 kurikulum, Merdeka dan kurikulum hafalan. Jadi sekolah ini mengkolaborasi 2 kurikulum. Sehingga dengan berbagai macam pelajaran, berharap hafalan Al-Quran tetap berjalan dengan lancar, walaupun pembelajaran heterogen, ada yang umum dan ada yang hafidz Al-Quran. Dan identifikasi masalah yang selanjutnya ialah tantangan dalam integrasi kurikulum. Bersambung dengan yang poin B tadi, bahwa dengan gaya sekolah yang mengharuskan adanya integrasi, maka peneliti mencoba untuk meningkatkan hafalan dengan media pendukung, yaitu menggunakan media audio, selain menggunakan media yang ada di sekolah. Peneliti membatasi penelitian ini. Yang pertama ialah penelitian ini berfokus pada kelas 4 sebagai sampel. Kenapa kelas 4? Karena kelas 4 merupakan kelas besar, di mana kelas 5 sebagai akhirnya. Maksudnya ialah di ujung akhir hafalan, karena kelas 6 sudah tidak ziyadah kembali. Dan yang kedua ialah mempertimbangkan gaya belajar. Masing-masing siswa tentu memiliki gaya belajar masing-masing sesuai dengan pribadi. Dan peneliti itu akan mempertimbangkan gaya belajarnya seperti apa. Yang ketiga, mempertimbangkan usia pada batasan penghafalan saja dan jumlah prestasi hafalan. Selanjutnya, media pendukung alat peraganya ialah audio. Selanjutnya, dengan periode waktu yang telah ditentukan. Dan selanjutnya, menyesuaikan dengan keadaan sumber daya. Dalam hal ini ialah sumber dayanya alat audio untuk hafalan Al-Quran. Rumusan masalahnya ialah ada 3. A. Bagaimana penerapan pembelajaran hafalan surat-surat Al-Quran di SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah, di mana yang sekarang itu menggunakan media
tilawati di sekolahan. Yang selanjutnya ialah B. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran hafalan surat-surat Al-Quran pada peserta didik di SD SMP Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah dengan alat peraga audio. Jadi ini ialah peneliti memutuskan untuk menggunakan alat peraga audio. Yang C ialah dapatkah penggunaan alat peraga audio meningkatkan hafalan Al-Quran di SD SMP Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah? Harapannya tentu dengan daya pendukung itu peneliti dan guru serta semuanya di lembaga di lingkungan sekolah hafalan Al-Qur'annya dapat lebih maksimal. Di penelitian kali ini tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran hafalan Al-Qur'an di SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah. Dan yang kedua, mengetahui bagaimana peningkatan hafalan Al-Qur'an pada anak didik di lembaga tersebut setelah diadakannya penggunaan media audio. Dan yang selanjutnya mengetahui dapat tidakkah penggunaan media audio sebagai media penghafal Al-Quran. Dalam hal ini ialah media pendukung. Kegunaan peneliti terdapat dua kegunaan, yaitu secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana keilmuan dalam ilmu kependidikan. Dan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada guru tentang penerapan metode audio sebagai media penghafal Al-Quran. Lalu menginjak ke bab 2 proposal. Di bab 2 ini terdapat kajian teori, di mana peneliti menggunakan tindakan kelas. PTK ialah penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk memperbaiki mutu pelaksanaan pembelajaran di kelasnya, menurut Ani Widiati. Dan manfaatnya ialah terdapat 3 hal. Memecah permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan melalui tindakan yang akan dilakukan. Dan yang selanjutnya ialah meningkatkan kegiatan nyata guru dalam mengembangkan profesinya. Dan yang selanjutnya untuk mengatasi berbagai persoalan nyata guna memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Di sini, kajian teorinya ialah materi media audio. Media audio itu ialah media yang untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal, lisan, maupun non-verbal. Dengan hal ini, berfungsi media audio itu ialah pesan yang disalurkan melalui media dituangkan dalam lambang-lambang auditif, verbal maupun non-verbal, bunyian dan vokalisasi seperti gerutan, guma musik. Dalam penelitian ini lebih mengarah pada penggunaan media secara verbal yang menggunakan rekaman suara yang menyelesaikan pembiasaan lantunan bacaan juz amma di SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah. Kenapa harus sama? Mengingat audio itu berhubungan dengan pendengaran, maka siswa diharapkan di rumah dapat mendengarkan audio sama dengan yang di sekolah. Metode penelitian menggunakan sumber data, pengumpulan data, dan langkah-langkah penelitiannya yaitu 1. Perencanaan, di mana merupakan bagian awal yang harus dilakukan peneliti sebelum seluruh rangkaian kegiatan dilakukan. Yang kedua ialah tahapan tindakan, merupakan bagian dari pelaksanaan dari apa yang sudah ada dalam perencanaan. Tahapan yang ketiga yaitu pengamatan. Pada tahap ini, segala aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran diamati, dicatat, dinilai, kemudian dianalisis untuk dijadikan umpan balik. Dan yang keempat, tahap analisis dan refleksi, di mana tahap ini adalah untuk mengetahui ketercapaian dan keberhasilan tujuan penelitian. Dari keempat langkah tersebut untuk membentuk siklus, dalam hal ini peneliti menggunakan siklus penelitian Kurt-Lewin 1, di mana terdapat siklus-siklus perencanaan, tindakan, pengamatan, lalu refleksi. Dengan mendapatkan hasil, lalu diulang kembali perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, dan seterusnya. Teknik pengumpulan data. Mohon maaf.
Dan yang selanjutnya ialah proposal bab 3 dengan metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan pengumpulan data, yaitu penelitian dengan menganalisa angka-angka yang diperoleh dari hasil data dalam bentuk hasil siklus. Tempat dan waktu penelitian, tempatnya diputuskan oleh peneliti, itu meneliti di tempat penelitian berada di SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah, beralamat di Jalan Blabak, Mentut, Dusun Cabean, Desa Mentut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Baik, demikian proposal yang telah kami buat. Tentu banyak kekurangan dan tetap memohon bimbingan kepada dosen. Tentu banyak kekurangan. Akhirul kalam. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.